bagi generasi baru, apapun tantangan yang kita hadapi, ya, kita itu selalu kalau di Ubaya ini ada tiga, Pak, tiga kata Hmm. yang sangat Ya, penting. Yang pertama itu adalah kualitas. Jadi kita tidak boleh kompromi dengan kualitas. Ya, jadi kualitas itu suatu tradisi dan ya, sangat kuat itu. Itu nomor satu, kualitas. Yang kedua itu adalah pendidikan karakter, Pak. ya, Ya, pendidikan karakter. Makanya saya mengatakan Ubaya ini kita tidak apa ya, mungkin tidak terlalu pandai ya bikin gimmick-gimmick marketing ya Pak ya. ya, ya, Mungkin kalau univ lain lebih pandai lah bikin gimmick-gimmick marketing. Kalau kita tidak, kalau kita, kamu mau masuk di sini harus siap mengikuti proses yang berkualitas. Jadi kita mengatakan Ubaya ini adalah lebih mengutamakan kualitas. Yang kedua adalah lebih mengutamakan pendidikan karakter. ya. Ya, yang ketiga adalah integritas yang tadi. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mendokumentasikan perguruan tinggi Indonesia yang sudah mencapai akreditasi unggul. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Insinyur Beni Lianto Effendi Sabema, MMBAT. Beliau adalah Rektor Universitas Surabaya. Apa kabar, Pak Beni? Kabar baik, luar biasa, Pak Bambang. Ya, Betul. baik. Pak Beni lahir di Toli-Toli, Sulawesi Tengah, 27 Februari 1969, menyelesaikan S1 di Universitas Surabaya, kemudian S2-nya di ITB, dan S3-nya di Universitas Indonesia. Ya, Berkarir sebagai dosen di Universitas Surabaya, pernah menjadi ketua jurusan di Fakultas Teknik dan menjadi dekan di Fakultas Teknik, kemudian menjadi direktur Politeknik, dan akhirnya menjadi rektor 2019-2023 dan terpilih kembali untuk 2023-2027. Nah, Pak Beni mungkin bisa bercerita lebih lengkap walaupun singkat, mungkin ada hal yang menarik selama perjalanan karir sampai saat ini. Silakan, Pak. baik. Makasih Pak Bambang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multikultur dari Universitas Surabaya, Pak Bambang. Ya, Uh, ya, uh, ya, pertanyaan pertama tadi terkait dengan tentang anu ya, karir ya, gitu ya Pak Bambang. ya, Ya. Jadi saya ini kalau asal saya kan memang dari kampung ya Pak Bambang. ya, Ya, kampung nan jauh di sana. Ya, eh, apa sebuah kabupaten yang sangat kecil dan merantau ke Surabaya dan kuliah di Universitas Surabaya. Jadi dulu saya ini diterima di PTN, ya, tapi saudara saya meminta yang kebetulan sudah lama di kota Surabaya bergabunglah dengan Ubaya. Ya, tuh, akhirnya saya gabung dengan Ubaya di jurusan Teknik Industri Pak Bambang. ya, Nah kemudian jadi saya ini
sejak bergabung di Ubaya itu baru setahun sudah langsung, memang jalurnya kayaknya jalur manajerial Pak Bambang. Ya. Ya, jalur manajerial langsung menduduki sekretaris jurusan, Hmm. kemudian itu sebelum ketua jurusan ya Pak ya. 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 Jurusan, kemudian kepala semacam laboratorium, kemudian sekolah, ya sekolah kembali menjadi ketua jurusan, ya kembali menjadi ketua jurusan, kemudian menjadi dekan Fakultas Teknik, kemudian juga sempat merangkap juga dekan Fakultas Teknobiologi, Pak. Nah. Ya, jadi ikut pertama-tama mendirikan sebuah fakultas baru yaitu namanya Fakultas Teknobiologi. Ya. Ya, kemudian eh, mendirikan di akhir masa jabatan saya di Fakultas Teknik, saya menggagas pendirian Fakultas Industri Kreatif. Hmm. Ya, mungkin ini nama-nama fakultas yang relatif baru ya. Ya. Ya, Ya. Teknik Biologi, kemudian Fakultas Industri Kreatif, kemudian saya selesai kemudian pindah ke Politeknik. Ya. Ya, Politeknik. Ya, 2 periode di Politeknik. Ketika saya sedang di Politeknik, saya mengambil izin studi loh Pak di S3 Ya. di UI, Universitas Indonesia. Kemudian saya juga pernah mengikuti program project management di NUS, ya. Kemudian ya beberapa kursus terkait dengan leadership lah ya, terkait dengan Ya. leadership di perguruan tinggi. Kemudian sejak 2019 dipercaya untuk menjadi rektor sampai saat ini Pak Bambang. Ya. Kurang lebih seperti itulah Pak. Baik. Saya ada pertanyaan sedikit. Ya, Pak Beni, itu ada politeknik, itu apakah di lingkungan Ubaya juga? ya, jadi Politeknik ini sebenarnya adalah institusi secara mandiri, Pak ya, untuk Ya. vokasi. Jadi, jadi Yayasan Universitas Surabaya ini memiliki dua Oh. dua institusi pendidikan, satu yang akademik yaitu Ubaya, kemudian yang vokasi yaitu Politeknik Ubaya. Hmm. Nah, secara internal, Pak, ini menjadi satu. Hmm. Jadi di bawah rektor juga sebenarnya. Jadi secara internal, tetapi secara eksternal Ya. itu dia berdiri sebagai institusi yang mandiri. Jadi kalau ada undangan dari kementerian, biasanya Rektor Ubaya dan Direktur Politeknik itu datang Hmm. sendiri ya. Welcome to Indonesia, a charming archipelago that astounds everyone. Come study with us at the top university in Indonesia, Universitas Negeri Semarang. There are 9 faculties and 74 study programs are ready and waiting for you. Let's study together, shaping the brightest future. We offer you scholarships to make studying with us convenient for you. Realizing your dream, achieving your goal. UNES, in Begitu. Ya, ya, baik, menarik. Nah, Pak Beni ini benar-benar orang asli Ubaya karena S1-nya sudah di Ubaya. Ya. Kemudian sampai menjadi rektor, sebuah perjalanan yang panjang. Nah, mungkin bisa diceritakan tentang perjalanan Ubaya sendiri, terutama dikaitkan sampai tercapainya akreditasi unggul itu perjuangan apa saja yang dilakukan? Ya, jadi sebenarnya kalau perjalanan Ubaya ini sejak lahir tahun 1000, dinyatakan tanggal lahirnya setahun 1968 ya Pak ya, 11 Ya. Maret 1968. Eh, Sebelum-sebelumnya itu sebenarnya Ubaya ini kan punya nama yang bukan Ubaya, yaitu Ya. Universitas Trisakti Surabaya. Oh, Kalau lihat sejarahnya ya Pak ya, ya, tapi tidak memiliki keterkaitan dengan ya, Universitas Trisakti yang di Jakarta. ya, Ya itu sebelum 68. Nah, tapi sejak ya, 68 menggunakan nama Universitas Surabaya.
Nah, sampai sekarang tentu perjalanannya sekarang sudah berusia 56 tahun. Ya, 2024, 56 tahun. Dan kalau kita membaca sejarah dari buku yang ditulis itu ada semacam 5 tahapan, Pak, yang Ya, sudah dilewati. Ya, nah kalau kita melihat tahapan perjalanan Ubaya ini, eh, sebuah perjalanan yang apa ya, di awal-awal di tahapan pertama dan tahapan kedua sampai tahun 70-an itu Ubaya menjalani suatu proses yang sangat berat, ya. bahkan nyaris tutup Pak dulu. Oh, Ya, nyaris tutup ya karena ya situasinya saat itu sangat berat. eh, eh, Apa yang disampaikan oleh para pendiri dulu, ya bahkan sekarang masih ada Pak Anton selaku ketua umum yayasan, bahwa waktu zaman susah itu di mana mahasiswa relatif masih sedikit ya Pak Bambang, ya, eh, tidak ada satupun keinginan dari Ubaya untuk istilahnya itu melakukan hal-hal di luar dari apa yang sudah dicanangkan oleh ya, founder kita. Ya, jadi integritas itu tetap dijaga. Ya, tidak pernah ada keinginan, ayo kita bikin program-program supaya masuk langsung lulus, dapat ijazah dan lain ya, sebagainya itu tidak pernah. Jadi di situ saya mendapat satu apa ya values yang sangat penting bahwa Ubaya itu walaupun mengalami masa-masa sulit, tetap menjaga integritas. ya, Nah, nilai-nilai ini yang sampai sekarang terbawa Pak Bambang ya, ke generasi-generasi baru. Nah, sehingga bagi generasi baru, apapun tantangan yang kita hadapi, ya, kita itu selalu kalau di Ubaya ini ada tiga, Pak, tiga kata hmm, yang sangat ya, penting. Yang pertama itu adalah kualitas. Jadi kita tidak boleh kompromi dengan kualitas. Ya, jadi kualitas itu suatu tradisi dan ya, sangat kuat itu. Itu nomor satu, kualitas. Yang kedua itu adalah pendidikan karakter, Pak. ya, Ya, pendidikan karakter. Makanya saya mengatakan Ubaya ini kita tidak apa ya, mungkin tidak terlalu pandai ya bikin gimmick-gimmick marketing ya Pak ya, ya. ya, Mungkin kalau univ lain lebih pandai lah bikin gimmick-gimmick marketing. Kalau kita tidak, kalau kita kamu mau masuk di sini harus siap mengikuti proses yang berkualitas. Jadi kita mengatakan Ubaya ini adalah lebih mengutamakan kualitas. Yang kedua adalah lebih mengutamakan pendidikan karakter. ya, Ya, yang ketiga adalah integritas yang tadi, bahwa integritas ini sangat penting. Jangan sampai kita di dalam menjalankan mengelola institusi pendidikan tinggi ini eh, sampai melakukan hal-hal yang menyimpang ya dari apa yang sudah dicanangkan oleh para pendiri dari Ubaya. Nah, ini tiga kata ini yang ya, sangat mewarnai perjalanan Ubaya ya sampai saat ini. Kemudian Ubaya ini kan menjadi sebuah perguruan tinggi kebangsaan, Pak, di mana yang kuliah di sini itu datang dari berbagai daerah, dari Sabang sampai ya, Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari hmm, 6 agama pun ada di sini, ya, kemudian suku bangsa beragam, latar belakang yang ya, berbeda-beda, namun tetap bisa hidup harmonis. ya, Nah, ini value. Nah, oleh karena itu kami ini dikenal juga sebagai miniatur dari Indonesia, Pak. ya. Nah, inilah Ubaya dan kami mengembangkan sebuah konsep kehidupan bersama yaitu konsep multikultur. Hmm, Multikultur. Jadi kami selalu diajarkan bagaimana bisa hidup eh, apa bersama, ya walaupun kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tapi bisa berinteraksi satu dengan lain dan hidup secara harmonis. Nah, kira-kira eh, value-value itulah yang muncul di dalam perjalanan Ubaya sampai ya. sekarang ini.
Nah, Pak Beni cukup unik karena juga punya pengalaman kuliah di dua kampus yang berbeda, di Ya, ITB dan UI. Nah, ya. itu kalau dari segi tadi penyiapan karakter gitu seperti apa, Pak? Perbedaannya apa, persamaannya apa kira-kira? Ya. Jadi kalau di ITB dan UI pun berbeda ya. Eh, saya tidak ingin menilai ya secara Ya, spesifik ya. Tapi ya, yang dilakukan Ubaya memang mungkin sedikit berbeda. ya, Karena eh, di Ubaya ini Pak sejak masuk sampai lulus, ya, selain kita mengejar nilai-nilai akademis, ya. ya, nilai-nilai akademis, juga ada yang namanya poin integritas. Hmm, Jadi poin integritas. Nah, jadi poin ini dari mulai masuk sampai lulus harus 100, Pak. ya, Harus 100 poinnya, gitu loh. Nah, jadi sejak mahasiswa masuk, sejak semester 1, dia sudah dikenali ya, dengan program-program mulai dari masa orientasi bersama. Ya, masa orientasi bersama itu mereka sudah mulai dipaparkan dengan aspek-aspek yang sifatnya pembentukan karakter. ya, Sebagai contoh, eh, kalau di pembentukan kelompok di dalam masa orientasi bersama itu kita campur, Pak. Jadi satu kelompok itu ada farmasi, ada hukum, ya, ada ekonomi. Ya, jadi sejak awal itu mereka sudah terbiasa bekerja lintas multidisiplin. Nah, ini sangat penting. Nah, itu sudah dapat poin berapa? Lulus dari masa orientasi bersama dapat poin. Nah, sebenarnya di semester 1 ada mata-mata kuliah khusus yang memang ditujukan untuk pembentukan kepribadian. Pembentukan kepribadian. Mahasiswa semester 1 biasanya kan mereka mungkin apa ya, belum begitu terbiasa dan belum bisa mengenal jati dirinya. Dia ini punya potensi apa? Dia ya, punya kekuatan apa? Punya kelemahan apa? Ya. Nah, ini kalau ini harus kita catat, dia punya kekuatan apa? Ini apa yang harus dia jalani sampai lulus supaya kekuatannya ini bertambah kuat. Sedangkan kelemahannya, apa yang bisa kita lakukan? Perjalanan dia, misalnya 7-8 semester sampai lulus, ya, apa yang harus kita lakukan supaya kelemahannya ini agak diminimalkan? Nah, ini poin-poin ini harus sampai 100 karakter. Nah, itu mungkin yang membedakan apa proses pembentukan karakter di Ubaya, Pak Bambang. ya, Jadi kita kita ini sangat peduli, bahkan terlalu peduli terhadap masalah karakter ini. ya, Karena kita punya keinginan, kita punya apa ya istilahnya itu, kita tidak hanya ingin membentuk lulusan yang pandai, tak cukup, ya, tapi juga harus punya karakter yang baik. Kalau pandai saja, indeks prestasinya tinggi, kalau tidak punya karakter, tidak bisa, ya pasti tidak bisa berhasil dalam masyarakat. Iya, Pak Bambang. baik, baik, Jadi ya. harus seimbang. Ya. Nah, Ya. Pak Beni, khusus ketika kuliah di UI, apa yang paling dikenang oleh Pak Beni yang kira-kira menambah apa ya persiapan untuk karir berikutnya? Ya, saya nih setiap kuliah di berbagai kampus itu selain mengejar ilmu, Ya. yang saya pentingkan itu kan human relation, Pak ya. Oh, Human relation itu sangat penting. Jadi persahabatan dengan promotor, ya. Jadi kalau saya bimbingan dengan promotor, saya itu ditaruh paling belakang, Pak. hmm. Paling belakang. Jadi walaupun datangnya jam 4 sore, saya bimbingannya jam 11 malam. Hmm. Di antri dulu. Jadi S1 dulu, S2 dulu, terus Ya.
S3, kemudian saya paling belakang. Nah, Hmm. paling belakang, pertama itu tidak langsung konten yang kita ingin diskusikan, tapi bicara ngalor ngidul tentang kondisi bangsa. Ya. Nah, di situ saya belajar bahwa ya kita memang mau tidak mau harus paham juga ya kondisi makro bangsa kita ini seperti apa. Ajak diskusi panjang, sudah tidak terasa sudah jam 12 malam, Pak. Nah, ini kamu mau pulang ke Surabaya jam berapa? Aduh, Pak, sebenarnya saya ini ambil pesawat pagi jam 4 subuh, Ya. Citylink dari Jakarta langsung Surabaya. Wah, ya kita tambahlah dikit nanti langsung ke bandara. Jadi tidak sempat tidur kadang-kala. Nah, jadi tapi Ya. ngobrol-ngobrol. Nah, nanti setelah sudah agak malam baru bicara tentang konten, konten substansi dari disertasi. Jadi cukup panjang. Jadi Ya. ya di situ saya belajar bahwa ya selain kita bicara aspek-aspek yang teknis Pak ya tentang substansi dan konten disertasi, tapi Ya. justru aspek-aspek non teknis membangun relasi, kedekatan dengan sesama promotor dan pimpinan-pimpinan di Universitas Indonesia dan ya kalau saya di Fakultas Teknik ya hampir semua jadi kenal Pak sekarang ya jadi Ya. saya kemana-mana ya pokoknya tujuan saya adalah human relation. Ya. Kalau saya makin karena saya prinsipnya banyak teman banyak banyak kalau banyak anak kan banyak rezeki Pak ya kalau saya banyak teman banyak peluang kalau banyak peluang Ya. banyak rezeki kan Pak. Nah, setelah upaya mencapai akreditasi unggul, Pak, Ya, ke depan apa lagi yang menjadi target atau program? ya. Jadi mungkin saya kira ini menjadi challenge yang dihadapi oleh semua perguruan tinggi, Pak, ya, di Indonesia. Khususnya perguruan tinggi swasta, Pak, Ya. akhir-akhir ini. Eh, Tantangan kita itu adalah mengubah mindset dari para dosen, ya, para dosen khususnya, bahwa bisnis model perguruan tinggi ini akan berubah, Ya. akan berubah. Kita pernah dulu mencanangkan sebuah tagline, learning beyond the classroom. Hmm. Learning beyond the classroom. Itu jauh sebelum MBKM, Pak. Hmm. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu dicanangkan pada tahun 2020. Kita itu 2016 sudah mencanangkan learning beyond the classroom. Hmm. Jadi kita sudah membiasakan proses belajar itu, ya jangan cuma di kelas, tapi juga Ya. di luar sana, di industri, Ya. di masyarakat, di desa, di mana-mana. Itu Ya. jauh sebelum MBKM. Ya. Nah, terus terjadi pandemi, ya, terus MBKM. Ya. Ke depan ini, kalau saya melihat, kita sedang mendiskusikan kira-kira bisnis model perguruan tinggi ke depan ini seperti apa, Pak? Ya. Ya, melihat tantangan-tantangan ke depan. Nah, kita ini belum belum apa ya, sedang kita diskusikan, Pak. Tapi memang itu menjadi pokok persoalan kita bahwa kita harus mengubah bisnis model dari perguruan tinggi ke depan, di mana bisa saja suatu saat, ya, kalau sekarang kan mahasiswa datang, Pak, ya, ke kampus, ya, datang ke kampus, Ya. ya, bisa saja suatu saat tidak semua mahasiswa datang ke kampus, Ya. dia bisa kuliah dari mana saja, kapan saja, ya.
dan lebih fleksibel. Nah, ini yang sedang kita racik ini Pak sekarang, dan mudah-mudahan ya dalam waktu tidak terlalu lama, karena harus cepat ini berpacu dengan waktu, Ya. bisnis model perguruan tinggi ke depan sudah bisa kita hasilkan. Nah, embrionya kita sudah bikin semacam Ubaya Global Academy, Pak Bambang. Ya, namanya UGA, Ubaya Global Academy. Ini semacam embrio, di mana dosen itu kita minta untuk membuat modul-modul ya pembelajaran secara digital. Kita sudah siapkan semua perangkat-perangkatnya, fasilitasnya, kita fasilitasi macam-macam, dan sudah jadi beberapa modul pembelajaran oleh dosen. Dan ini ditampilkan di Ubaya Global Academy dan bisa diakses oleh siapa saja. Dan sekarang masih gratis gitu, Pak. Jadi seperti UT itu, Pak ya? Kalau UT ya, mungkin UT ya. Nah, tapi kita kan punya tahu banyak platform-platform yang disediakan oleh perguruan tinggi luar negeri kan Pak ya, atau seperti Coursera macam-macam kan banyak ya platform-platform seperti itu yang ke depan saya kira suatu saat bisa mengambil peran yang cukup penting begitu. Nah, Ubaya sudah mempersiapkan embrionya yaitu Ubaya Global Academy ini. Baik. Nah, kalau sampai sekarang ini, Pak, itu dilihat dari student body Ubaya seperti apa? Termasuk jumlah fakultas, jumlah program studi, Ya, kondisi dosen, alumni, dan sebagainya. kalau saat ini tercatat kita kan mengelola 8 fakultas, Pak ya, dan 1 politeknik. 8 fakultas kita punya 32 prodi. Ya, 16 prodi S1, 4 prodi profesi, 10 prodi S2 dan 2 prodi S3. Nah, saat ini kita mengelola student body kita di angka sekitar 9.000, bergerak 9.000 sampai 10.000. Ya, kalau semester genap, semester genap jadi 9.000, 10.000. Itu kondisi student body kita. Belum ditambah kalau politeknik ya. Kalau politeknik kita 5 program studi D3. 5 program studi D3. Jadi kalau total prodi jadi 37. Nah, sampai saat ini kita sudah meluluskan alumni kurang lebih 50.000, Pak Bambang. Tersebar di berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Menempati posisi-posisi yang cukup penting, baik di pemerintahan maupun di swasta maupun di dunia bisnis industri. Itu kurang lebih Pak, kira-kira datanya. Ya. Nah, mungkin ada alumni yang cukup menonjol Pak yang jadi kebanggaan Ubaya. Waduh, saya kan tidak bisa menyebut satu karena menonjol. Kalau saya sebut satu, yang lain tidak enak. Jadi rata-rata mereka menempati posisi. Saya bahkan sedang mengumpul sekarang, nggak mengumpulkan Pak Bambang. Karena juga rencana saya mau bikin seperti Pak Bambang begini. Ya, jadi mungkin 100 alumni ya Pak ya. Bagus. Untuk Pak Bambang ini. Ya, jadi sudah mulai ngumpul-ngumpul, posisinya paling tidak Pak ya, yang harus sudah top level, top manajemen, direktur utama. Ya, itu sudah mulai dapat 20-an. Ya, yang banyak di kita itu justru Pak, owner. Bukan profesional. Banyak itu owner, founder dari perusahaan-perusahaan. Nah, itu yang banyak. Di pemerintahan juga ada. Jadi saya coba cari kalau misalnya kita taruh 100 lah dulu ikut Pak Bambang ya. 100
Ya, iya, Wawancarai baik. berinspirasi Ya, kepada para mahasiswa, Pak. Mas Jawa betul. Ya, Ya, gitu. ya. Itu saya rasa Baik. Iya. Pak Beni, tadi ada program-program studi yang menurut saya cukup menarik ya, dan mungkin khas tidak ada di tempat lain yang mungkin bisa diceritakan lagi beberapa eh, program studi yang khusus tadi, Pak. program studi yang relatif tidak begitu banyak di fakultas lain, di universitas Ya, lain itu adalah kita punya prodi S1 bioteknologi. nah itu. Ya, S1 bioteknologi. Nah, ini mungkin tidak banyak, Pak ya. Ya, Kemudian kita punya eh, belum jadi prodi, ini baru program ya. Program di bawah bioteknologi, yaitu ya, eh, bionutrisi, hmm, inovasi pangan. ya, Ya, ini relatif baru. Eh, kita ini kan negara yang sangat kaya, Pak Bang. ya, Ya, sudah satu sisi kita punya problem atau punya challenge pada ketahanan pangan. Nah, ini gimana kita bisa mengangkat sumber daya lokal ya, Indonesia ini untuk diolah menjadi bahan pangan yang gizinya itu bagus. Ya, gizinya itu bagus. Itu prodi-prodi yang kemudian kita punya mungkin juga belum banyak ya, universitas punya, yaitu Fakultas Industri Kreatif, Pak. ah, Ya, ya, di Fakultas Industri Kreatif ini prodi-prodi yang sudah ada adalah desain produk, kemudian desain fashion and lifestyle, dan barusan buka desain komunikasi visual. hmm, Kita juga ada rencana buka komunikasi kreatif. Sangat banyak, Pak, nanti dibawa Fakultas Industri Kreatif ini. Sangat banyak. ya. Baik. Nah, mungkin ke depan apa yang di, diprogramkan oleh Ubaya ini karena eh, Indonesia sedang menyongsong Indonesia Emas Ya. 2045, pasti ini diperlukan SDM yang bisa menjawab tantangan pada saat itu. Selain yang tadi, apalagi Pak yang ingin diprogramkan? Eh, kita kan eh, memiliki fakultas kedokteran, Pak. Oh, Pak Bang. ya, Nah, fakultas kedokteran ini sebuah fakultas yang tidak bisa dikelola, apa ya, ya, harus dikelola dengan sungguh-sungguh. Karena kita ingin menghasilkan dokter-dokter yang benar-benar ya, berkualitas, Pak. Ya, kita ini bukan cuma bikin dokter yang banyak, tetapi ya, kita ingin menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas, yang berkarakter, sehingga kita bisa mengirim mereka ke daerahnya masing-masing. Karena kalau saya lihat daftar mahasiswa Fakultas Kedokteran kita ini ada dari Papua, ada dari Maluku, ada dari Kupang, ada dari pokoknya daerah-daerah eh, apa daerah-daerah Indonesia Timur, Pak ya, seluruh Indonesia ada, bahkan ada yang dari Aceh macam-macam. Nah, saya pesan pada mereka, kamu harus jadi dokter yang baik, harus punya karakter yang baik, harus punya integritas yang baik, kembali ke daerah menjadi contoh. Nah, kita problem kesehatan sangat penting. ya, Tadi selain masalah pangan ya Pak, pangan oke, kita harus cari solusi ya supaya generasi kita ini tidak sampai apa itu kurang gizi. ya, Satu sisi kalau dia sudah gizi bagus, dia harus punya kesehatan yang baik. ya.
Nah, ini kita perlu sampai kita membangun rumah sakit sendiri, Pak. Ya. Rumah sakit pendidikan. Nah, itu salah satu komitmen kita dan ini harus kita terus tingkatkan. Kemudian juga kita ini peduli dengan kewirausahaan, Pak. Jadi tantangan ke depan ini lapangan pekerjaan kan tidak semakin banyak. Ya, mungkin tergantikan dengan yang lain yang butuh kreativitas, ya, inovasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bisa menghasilkan lebih banyak lagi entrepreneur ke depan, yang saya kira ini sangat dibutuhkan oleh bangsa kita ke depan. Nah, kalau generasi-generasi emas ke depan ini adalah, katakanlah, banyak di antara mereka menjadi entrepreneur, Pak, ya, untuk menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, ya, maka itu saya kira apa yang kita impikan bahwa Indonesia emas di 2045 ini benar-benar bisa kita wujudkan. Jadi itu kami mendirikan eh, apa nama ya kita sebut di sini Ubaya Innovation Hub. Ini ada satu wadah khusus untuk membentuk calon-calon entrepreneur yang berkarakter, Pak. Entrepreneur yang berkarakter sebanyak mungkin, ya, untuk terjun nanti ke masyarakat. Kita harapkan mereka lulus ini bukan cari kerja, tetapi sejak masih mahasiswa kita sudah upayakan kita punya bisnis inkubator. Mereka sudah punya usaha sendiri, keluar dari Ubaya bisa mengembangkan usaha itu dan bisa menampung banyak tenaga kerja. Nah, ini kita serius di sini. Kita serius dalam hal ya. Baik, terakhir Pak Beni, Ya, apa makna akreditasi unggul ini bagi Ubaya? Karena 2025 itu kelihatannya tidak akan keluar lagi akreditasi unggul ini, sehingga yang sudah mencapai bisa jadi status abadi. begitu ya. Iya, iya, iya. Nah, sebenarnya kalau kita dalam beberapa pertemuan Pak Bambang, Ya, kelihatannya terbalik ya Pak ya. ya, Kami itu selalu menyuarakan, mengusulkan ya. kalau bisa yang diakreditasi itu cukup institusi. Hmm, Kalau institusinya unggul, maka semua prodinya ikut unggul, Pak. ya, ya, Supaya apa? Perguruan tinggi ini benar-benar bekerja itu fokus untuk ya, terima saja. Tidak ya, terlalu banyak beban-beban administrasi. ya, Bayangkan Pak Bambang, kalau kita punya 35 prodi, Pak. ya, Hampir sepanjang tahun itu ngurusi akreditasi. Belum lagi ya. akreditasi internasional macam-macam. Jadi Oh, cukup menyita waktu. Nah, kita mengusulkan ya, bagaimana kalau ya. institusi. Tapi ini ternyata info Pak Bambang justru prodinya Pak ya, institusinya. Iya betul. Tapi tidak apa-apa Pak. Kan apa biasanya kebijakan itu kan bisa berganti, bisa berubah. Ya, ya, ya. Betul, betul. Itu sudah berkali-kali kita sampaikan Pak Bambang. Ya. Ya, ya, Karena itu tadi bebannya itu, beban administratifnya itu terlalu besar. terberat. Sehingga Ya, justru core aktivitas kita dalam pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat itu tidak bisa fokus. Itu ya, kemudian tadi tentang hilangnya akreditasi di institusi itu bagi kami tidak terlalu masalah Pak Bambang karena begini, ya, ada akreditasi atau tidak, ya, itu sejak awal Ubaya itu menganggap bahwa akreditasi dari pihak eksternal itu adalah merupakan dampak dari ya, kinerja kita yang unggul, begitu Pak. Ya, ya, jadi kita bekerja
setting atau targetnya itu memang unggul dalam berbagai aspek. Sehingga kalau mendapat akreditasi itu kan merupakan dampak dari kerja kita. Dampak. Iya. Bukan sebaliknya. Kita dapat akreditasi unggul, tapi nanti orang datang ke kampus kita loh, katanya unggul, kok kayak gini. Nah, kan tidak sesuai, Pak. Kalau saya mending orang datang ke kampus kita, loh, kok apa gini? Tapi akreditasinya belum juga enggak apa-apa gitu. Nah, iya Pak Bambang. Jadi kita sejak awal memang itu kerja sebaik mungkin, targetnya unggul, ada akreditasi atau tidak, kita memang targetnya seperti itu. Nah, sehingga bagi kami tidak terlalu berdampak Pak Bambang, karena memang target kita selalu unggul. Itu Pak. Baik, terima kasih sekali Dr. Insinyur Beni Lianto Effendi Sabdoma MMBAT, Rektor Universitas Surabaya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua, khususnya Sivitas Akademika Ubaya. Mudah-mudahan ikut mempersiapkan SDM unggul untuk menyongsong Indonesia Emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam multikultur. Salam multikultur. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi